Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Saputra Indardi dari Universitas Negeri Medan, dari program studi Teknik Elektro Stambuk 2023 dari kelas A dengan NIM 5231230001. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan ataupun menjelaskan mengenai tugas saya dari mata kuliah Stabilitas Sistem Tenaga Listrik, yaitu diperintahkan untuk mereview sebuah skripsi ataupun juga tesis atau juga bisa disertasi tentang pengendalian stabilitas sistem tenaga listrik yang menggunakan pengendalian FACTS, seperti contohnya jenisnya itu SFC, STATCOM, TCSC maupun UPFC ataupun SSSC dan juga IPFC. Nah, selain menggunakan FACTS, itu bisa juga menggunakan PSS atau Power System Stabilizer. Nah, sebelum masuk ke presentasi ataupun penjelasannya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Stabilitas Sistem Tenaga Listrik, yaitu Bapak Marwan Afandi STMT, dan juga Bapak Dian Putra Sargi STMT, yang telah membimbing dan membina saya dalam pengerjaan tugas review skripsi, tesis, maupun disertasi pada kesempatan kali ini. Nah, baik, mungkin langsung saja masuk ke penjelasannya. Di sini ada pun informasi dari skripsi yang telah saya review, itu judulnya yaitu peningkatan stabilitas transient pada jaringan transmisi subsistem Aceh menggunakan Power System Stabilizer ataupun PSS. Nah, di mana penyusunnya itu bernama Yoel Ovaldo Marsoid dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2025. Di sini bisa dilihat skripsi yang saya review pada tugas kali ini. Di sini lengkap mulai dari cover. Di sini dapat terlihat pengesahan dari penguji juga dan juga pembimbing di sini, serta pernyataan, kemudian juga ucapan terima kasihnya, abstrak, kemudian kata pengantarnya, daftar isi, di sini daftar gambar, daftar lampiran. Nah, ini untuk isinya dari pendahuluan, kemudian hingga kesimpulan dan juga saran. Di sini terlihat kemudian daftar pustakanya dan juga lampirannya. Nah, untuk keseluruhan dari skripsi ini akan saya review nantinya pada tugas review skripsi pada kesempatan kali ini. Nah, adapun topik yang akan saya bahas di sini, saya yang pertama itu membahas bab 1 pendahuluan, itu berisi latar belakang dari tugas review skripsi ini, kemudian rumusan masalahnya, serta tujuan dan manfaat untuk tugas review skripsi ini. Nah, sedangkan pada bab kedua itu nantinya akan masuk ke pembahasan, yaitu mereview isi dari skripsi yang telah saya review. Kemudian pada bab penutup itu berisikan kesimpulan dan juga saran. Nah, di sini masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang dari tugas review skripsi, di mana mahasiswa tidak hanya dituntut memahami materi perkuliahan, tetapi juga mampu berpikir kritis dan analitis melalui kegiatan review karya ilmiah seperti contohnya skripsi, tesis, maupun disertasi. Nah, tugas review skripsi ini bertujuan untuk memahami isi penelitian secara menyeluruh, yang meliputi latar belakang, metode penelitian, serta hasil yang diperoleh. Nah, kemudian mengevaluasi kelebihan dan juga kekurangannya, di mana kegiatan ini penting sebagai latihan dalam menilai kualitas penelitian sekaligus menjadi bekal nantinya dalam penyusunan tugas akhir agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, oleh karena itu, penyusunan laporan review skripsi diperlukan untuk memberikan gambaran umum serta hasil analisis terhadap penelitian yang akan dikaji nantinya. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Di sini yang pertama ditanyakan bagaimana cara melakukan review skripsi secara sistematis dan terstruktur. Yang kedua, apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam mereview sebuah skripsi.
Dan yang ketiga, bagaimana cara menganalisis isi dan kualitas suatu penelitian ilmiah. Nah, setelah itu, adapun tujuan dari tugas review skripsi ini, yang pertama untuk mengetahui cara melakukan review skripsi secara sistematis, dan yang kedua untuk mengetahui komponen-komponen penting dalam sebuah karya ilmiah. Yang ketiga, untuk melatih kemampuan analisis dan evaluasi terhadap suatu penelitian. Dan yang keempat, untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam menyusun karya ilmiah yang baik dan juga benar. Sedangkan untuk manfaat review skripsi itu bagi mahasiswa itu untuk memberikan pemahaman mengenai cara mereview sebuah skripsi serta melatih kemampuan berpikir kritis dan juga analitis dalam menilai suatu karya ilmiah. Sedangkan dari segi akademik itu menjadi salah satu sarana pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pemahaman mahasiswa terhadap metode penelitian dan penulisan ilmiah. Dari segi penulis review itu membantu dalam mempersiapkan diri untuk menyusun skripsi dengan lebih baik melalui pemahaman terhadap kelebihan dan juga kekurangan penelitian yang telah ada. Sedangkan bagi pembaca itu memberikan informasi dan gambaran umum mengenai cara melakukan evaluasi terhadap suatu karya ilmiah secara sistematis. Nah, mungkin langsung saja masuk ke bab kedua, itu ada pembahasan yang berisikan review dari skripsi yang telah saya review. Nah, yang pertama ada judul. Judul skripsi yang telah saya review itu berjudul Peningkatan Stabilitas Transien pada Jaringan Transmisi Subsistem Aceh menggunakan PSS atau biasa disebut dengan Power System Stabilizer. Nah, untuk judul ini secara akademik telah mencerminkan ruang lingkup penelitian secara jelas dan juga terarah. Nah, karena mengandung 3 elemen. Yang pertama itu jenis permasalahan yang dikaji, berupa stabilitas transien, kemudian objek penelitian berupa jaringan transmisi subsistem Aceh, serta metode penyelesaian yang digunakan yaitu PSS atau Power System Stabilizer. Nah, untuk penggunaan kata peningkatan di sini menunjukkan adanya proses evaluasi komparatif antara kondisi sebelum dan juga sesudah penerapan metode, sehingga judul tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis. Dengan demikian, judul penelitian ini dapat dikategorikan sebagai judul yang spesifik, representatif, maupun sesuai dengan isi penelitian yang dilakukan. Nah, untuk abstrak dari skripsi yang telah saya review berisikan bahwasanya penelitian ini membahas tentang peningkatan stabilitas transien sistem tenaga listrik setelah terjadi gangguan besar seperti hubung singkat 3 fasa. Nah, analisis dilakukan menggunakan simulasi Dick-Silent Power Factory dengan membandingkan kondisi sistem sebelum dan juga sesudah pemasangan PSS tipe STAB1. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa PSS sistem mengalami ketidakstabilan yang ditandai dengan overshoot sudut rotor mencapai 1,4620 per unit, di mana frekuensi meningkat hingga 51,625 Hz, serta tegangan mengalami penurunan signifikan. Setelah pemasangan PSS, itu terjadi peningkatan stabilitas yang ditunjukkan oleh penurunan overshoot sudut rotor itu menjadi 0,0103 hingga 0,2541 per unit. Sedangkan frekuensi itu mendekati nilai nominalnya yaitu 50,45491 Hz. Serta waktu tuna yang lebih cepat. Nah, secara keseluruhan penggunaan PSS ini terbukti mampu meningkatkan stabilitas sistem secara signifikan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu berisikan bahwasanya stabilitas sistem tenaga listrik itu sangat penting untuk menjaga keandalan sistem, terutama saat terjadi gangguan besar yang bersifat mendadak pada jaringan interkoneksi yang kompleks. Nah, gangguan dapat menimbulkan osilasi elektromekanis akibat ketidakseimbangan antara daya mekanik dan juga daya listrik pada generator, yang mempengaruhi perubahan sudut rotor dan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan sistem. Nah, sistem eksitasi konvensional seringkali belum mampu memberikan rendaman yang cukup terhadap osilasi tersebut, sehingga diperlukan adanya perangkat tambahan berupa Power System Stabilizer atau PSS, di mana berfungsi untuk meningkatkan rendaman melalui sistem kontrol pada sistem eksitasi. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan stabilitas sistem tenaga listrik dengan memanfaatkan yang namanya PSS.
Nah, sedangkan perumusan masalah yang ada itu dalam skripsi ini berfokus pada fenomena ketidakstabilan sistem tenaga listrik akibat gangguan transient yang menyebabkan osilasi sudut rotor, tegangan, dan frekuensi. Nah, permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana menjaga kestabilan sistem agar tetap sinkron setelah terjadi yang namanya gangguan. Kemudian, bagaimana peran PSS dalam meningkatkan rendaman osilasi tersebut. Nah, dengan demikian, perumusan masalah dalam penelitian ini telah diarahkan secara jelas dan memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan yang ingin dicapai nantinya. Nah, untuk tujuan penelitiannya tersendiri, yaitu untuk menganalisis meningkatkan stabilitas transient sistem tenaga listrik melalui penerapan PSS atau Power System Stabilizer, di mana secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk melakukan simulasi sistem tenaga listrik subsistem Aceh, menganalisis respon dinamis sistem berupa sudut rotor, tegangan, dan frekuensi, serta membandingkan fenomena sistem sebelum dan setelah penambahan PSS, di mana tujuan tersebut telah disusun secara sistematis dan dapat diukur melalui hasil simulasi yang telah dilakukan. Nah, di sini pada tinjauan pustaka selanjutnya, penulis menguraikan konsep dasar yang mendasari analisis stabilitas sistem tenaga listrik, khususnya stabilitas transient yang berkaitan dengan dinamika rotor generator sinkron. Salah satu model matematis utama yang digunakan adalah persamaan ayunan atau swing equation yang menggambarkan hubungan antara percepatan sudut rotor dengan selisih daya mekanik dan daya listrik. Nah, persamaan tersebut dinyatakan itu sebagai dengan M D kuadrat delta M per dt kuadrat sama dengan PM dikurang PE, di mana untuk M itu sebagai konstanta inersia rotor dan juga delta itu sebagai sudut rotor, sedangkan PM itu adalah daya mekanik yang diberikan oleh turbin dan PE itu adalah daya listrik yang disalurkan ke sistem. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa apabila terjadi gangguan yang menyebabkan ketidakseimbangan antara PM dan juga PE, maka rotor akan mengalami percepatan atau pelambatan yang menyebabkan osilasi. Nah, dalam bentuk yang lebih umum, mengenai persamaan ayunan juga dapat dinyatakan sebagai 2H per omega S D kuadrat delta per dt kuadrat sama dengan PM dikurangi dengan PE, di mana H itu merupakan konstanta inersia dalam satuan detik dan juga omega S itu adalah kecepatan sudut sinkronnya. Nah, persamaan ini sering digunakan dalam analisis stabilitas untuk menentukan karakteristik respon sistem terhadap gangguan. Nah, selain itu juga hubungan antar daya listrik dan sudut rotor pada sistem sederhana dapat dinyatakan melalui persamaan PE sama dengan EF EV per X sin delta, di mana menunjukkan bahwa daya listrik bergantung pada sudut rotornya. Nah, persamaan ini menjadi dasar dalam analisis kestabilan menggunakan metode equal area correction. Nah, penulis juga membahas sistem eksitasi yang berfungsi mengatur tegangan generator yang dapat dimodelkan dengan rumus EFD sama dengan KA per 1 ditambah dengan TAS, di mana dikalikan dengan Vref dikurang dengan Vt, di mana Ka itu adalah gen penguat dan Ta itu adalah konstanta waktu sistem eksitasinya. Nah, untuk model ini menunjukkan bahwa perubahan tegangan terminal akan direspon oleh sistem eksitasi untuk menjaga kestabilan tegangannya. Nah, selanjutnya model governor yang mengatur daya mekanik generator dinyatakan sebagai PM sama dengan Kg per 1 ditambah TGS dikali dengan omega D, di mana menunjukkan bahwa daya mekanik dipengaruhi oleh deviasi kecepatan rotornya. Nah, dalam kaitannya dengan peningkatan stabilitas, Power System Stabilizer atau PSS dimodelkan sebagai sistem kontrol tambahan yang terdiri dari blok penguat atau gain, washout filter, dan juga lead lag kompensator. Nah, secara umum fungsi alih PSS dapat dinyatakan sebagai V PSS sama dengan K PSS dikali dengan STW per 1 ditambah STW dikalikan dengan 1 ditambah ST1 dan per 1 ditambah ST2, di mana KPSS itu adalah gain dari PSS atau Power System Stabilizer, sedangkan TW itu konstanta waktu washout-nya.
Sedangkan T1 dan juga T2 itu merupakan parameter kompensator lead lag. Yang fungsi ini bertujuan untuk menghasilkan sistem kontrol yang mampu memberikan torsi rendaman terhadap osilasi rotor. Nah, dengan demikian, tinjauan pustaka dalam skripsi ini telah mencakup model matematis yang relevan dan mendukung analisis stabilitas sistem tenaga listrik secara komprehensif. Nah, selanjutnya masuk ke metodologi penelitian, di mana penelitian yang dilakukan melalui tahapan sistem yang diawali dengan pengumpulan data sistem tenaga listrik subsistem Aceh yang meliputi data pembangkit, jaringan transmisi, transformator, dan juga beban. Nah, sistem kemudian dimodelkan menggunakan DIG Silent Power Factory dan divalidasi melalui analisis aliran daya agar sesuai dengan kondisi aktual. Nah, selanjutnya dilakukan simulasi stabilitas transien dengan gangguan hubung singkat 3 fasa pada saluran dengan beban terbesar, yaitu jalur arus ke Biren, dan juga simulasi dilakukan pada 2 kondisi, yaitu tanpa dan dengan pemasangan power system stabilizer atau PSS tipe STAB-1 pada beberapa generator seperti PLTU Nagan Raya, PLT MG Arun, dan juga PLTD Chotir. Nah, parameter yang diamati meliputi sudut rotor, tegangan, dan frekuensi untuk menganalisis pengaruh PSS terhadap stabilitas sistem. Kemudian masuk ke hasil dan juga pembahasannya, di mana hasil simulasi menunjukkan perbedaan signifikan antara kondisi sistem tanpa dan dengan power system stabilizer atau PSS. Nah, di mana tanpa PSS, sistem menjadi tidak stabil setelah gangguan hubung singkat 3 fasa, ditunjukkan oleh adanya overshoot sudut rotor yang mencapai 1,4620 PU atau per unit, di mana frekuensi meningkat hingga 51,625 Hz, serta tegangan mengalami penurunan yang cukup besar. Nah, setelah penambahan PSS, itu performa sistem meningkat secara signifikan, di mana overshoot sudut rotor menurun menjadi 0,0103 hingga 0,2541 per unit. Waktu tunak menjadi lebih cepat sekitar 6,16 detik saja, dan serta frekuensi kembali mendekati nilai nominalnya, yaitu sebesar 50,491 Hz. Nah, untuk tegangannya masih mengalami penurunan sekitar 4,79 kV, namun masih berada dalam batas toleransi yang diizinkan. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa PSS itu efektif dalam meningkatkan stabilitas transien, terutama dalam meredam osilasi sudut rotor dan stabilkan frekuensi, meskipun pengaruhnya terhadap kestabilan tegangan tidak terlalu signifikan. Nah, kesimpulannya dari isi skripsinya yang telah saya review itu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan PSS itu mampu meningkatkan stabilitas transien sistem tenaga listrik secara signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan nilai overshoot dan juga overshoot sudut rotor dari 1,4620 per unit menjadi berada pada rentang dengan angka 0,0103 hingga 0,2541 per unit, serta peningkatan kecepatan waktu tunak sistem. Selain itu, frekuensi sistem yang semula berada di luar batas normal, yaitu sebesar 51,625 Hz, itu berhasil distabilkan kembali menjadi stabilitas sekitar 50,491 Hz. Meskipun terjadi penurunan tegangan, nilainya masih berada dalam batas yang diperbolehkan atau ditoleransi. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PSS ini efektif dalam meningkatkan stabilitas sistem, khususnya dalam aspek sudut rotor dan juga frekuensi, namun masih memiliki keterbatasan dalam pengendalian tegangannya. Nah, sedangkan untuk kelebihan dan juga kekurangan dari skripsi yang telah saya review, itu yang pertama, kelebihan itu yang pertama ada menggunakan data sistem tenaga listrik nyata pada jaringan transmisi subsistem Aceh yang terhubung dengan sistem Sumatera Utara, sehingga hasil penelitian lebih aplikatif dan juga realistis. Yang kedua di sini, pada skripsi ini menggunakan software simulasi DIG Silent Power Factory yang andal untuk menganalisis stabilitas transien secara detail dan juga akurat. Sedangkan yang ketiga di sini ada pemodelan sistem dilakukan secara lengkap meliputi generator, sistem eksitasi, governor, dan juga PSS. Nah, sehingga hasil simulasi lebih representatif. Nah, untuk
Keempat, itu ada metode analisis menggunakan perbandingan kondisi sebelum dan juga sesudah pemasangan PSS, sehingga pengaruh PSS terhadap stabilitas sistem dapat terlihat jelas di sini. Nah, kemudian yang kelima, hasil penelitian disajikan secara kuantitatif dan terukur. Ditunjukkan oleh penurunan overshoot sudut rotor itu sekitar 1,4620 per unit menjadi 0,010 hingga 0,2541 per unit, serta perbaikan frekuensi dari 51,625 Hz menjadi 50,491 Hz. Yang keenam, ada parameter analisis yang digunakan sudah tepat, yaitu sudut rotor, tegangan, dan frekuensi yang merupakan indikator utama stabilitas sistem tenaga listrik. Yang ketujuh, menggunakan gangguan hubung singkat 3 fasa sebagai skenario penguji, dan yang merupakan gangguan paling kritis dalam sistem tenaga listrik. Dan yang terakhir, mampu menunjukkan efektivitas dari PSS secara praktis dalam meredam osilasi elektromekanis melalui simulasi yang terukur. Nah, sedangkan untuk kekurangan sendiri dari parameter PSS tidak dilakukan optimasi, masih menggunakan nilai default atau manual tanpa metode optimasi seperti PSO ataupun GA, sehingga performa dari PSS belum tentu optimal. Kemudian lokasi pemasangan PSS itu terbatas, hanya pada beberapa generator saja tanpa analisis sensitivitas atau studi penempatan yang optimal. Kemudian simulasi hanya menggunakan satu jenis gangguan, yaitu hanya gangguan hubung singkat 3 fase pada satu lokasi, sehingga belum mewakili berbagai kemungkinan gangguan pada sistem tenaga listrik. Dan sedangkan analisis lebih berfokus pada sudut rotor dan frekuensi, sementara analisis kestabilan tegangannya masih terbatas, di mana terbukti dari tegangan yang masih mengalami penurunan sekitar 4,79 kV. Kemudian yang kelima, untuk kekurangannya itu tidak ada solusi tambahan untuk perbaikan tegangan, misalkan menggunakan perangkat FHCTS, itu contohnya ada SFC maupun juga STATCOM. Nah, sedangkan hasil disimulasi tidak divalidasi dengan data aktual atau dibandingkan dengan metode yang lain, sehingga tingkat akurasi belum diverifikasi secara mendalam. Sedangkan pembahasannya juga masih bersifat deskriptif dan belum menggunakan analisis lanjutan seperti eigenvalue atau small signal stability untuk memperkuat hasil penelitiannya. Nah, setelah saya mereview isi dari skripsi, kemudian masuk ke bab ketiga, yaitu penutup. Di mana kesimpulan yang saya ambil dari tugas review skripsi ini, di mana penelitian menunjukkan bahwa gangguan hubung singkat 3 fasa dapat menyebabkan tidak stabilan sistem tenaga listrik berupa osilasi sudut rotor, frekuensi, dan juga tegangan yang berpotensi untuk mengganggu sinkronisasi sistem. Nah, melalui simulasi menggunakan Disk Silent Power Factory, itu penambahan PSS terbukti mampu meningkatkan stabilitas transient secara signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan overshoot sudut rotor dan juga perbaikan frekuensi serta waktu tunak yang lebih cepat. Namun, penelitian masih memiliki keterbatasan pada aspek optimasi parameter PSS. Nah, analisis penempatan perangkat serta variasi skenario gangguan. Selain itu juga peningkatan kestabilan tegangan belum optimal, sehingga masih diperlukan metode yang tambahan. Secara keseluruhan, penelitian telah memiliki metodologi yang jelas dan memberikan kontribusi yang baik dalam menunjukkan efektivitas PSS dalam meredam osilasi sudut rotor dan menstabilkan frekuensi sistem tenaga listrik. Nah, sedangkan saran, di sini saya memberikan saran bahwasannya yang pertama itu bisa melakukan optimasi parameter PSS menggunakan metode Modren seperti PSO atau Particle Swarm Optimization dan juga GA atau Genetic Algorithm, atau metode yang berbasis kecerdasan buatan agar redaman osilasi lebih optimal. Yang kedua, bisa melakukan analisis penempatan PSS untuk menentukan lokasi generator yang paling efektif dalam meningkatkan stabilitas sistem. Kemudian bisa mengembangkan variasi skenario gangguan yang lebih beragam dengan jenis dan lokasi gangguan agar pengujian sistem lebih komprehensif. Dan keempat, bisa mengkombinasikan PSS dengan perangkat pengendali FHCTS seperti contohnya SFC dan juga STATCOM. Nah, di mana untuk meningkatkan stabilitas sudut rotor, frekuensi, dan tegangan secara optimal. Dan yang terakhir di sini bisa melakukan validasi hasil simulasi menggunakan data aktual
atau metode analisis lain seperti eigenvalue dan small signal stability agar hasil lebih kuat secara ilmiah. Nah, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi dan juga penjelasan saya dari tugas review skripsi, tesis maupun disertasi pada kesempatan kali ini. Nah, bila saya memiliki kekurangan, saya memohon maaf atas kekurangan yang ada. Eh, Selain itu, saya mengucapkan terima kasih juga kembali kepada Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Stabilitas Sistem Tenaga Listrik yang telah membimbing saya dalam pengerjaan tugas kali ini. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Eh, Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.